Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Kembali lagi bersama saya Firdaus Firdansyah. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktikum mengenai transaksi basis data. Pada praktik sebelumnya kita sudah membuat beberapa tabel basis data dengan data-data sebagai berikut. Ada administrator, daftar, dokter, daftar admin, pasien, dan juga pasien dokter. Nah, dalam data pasien ini juga terdapat beberapa data kembali lagi seperti ID pasien, nama pasien, alamat pasien, dan jenis kelamin. Dari data-data inilah kita akan membuat beberapa perintah transaksi yang kita kenal dengan sebutan yang pertama adalah commit, yang kedua adalah rollback, yang ketiga adalah save point, kemudian yang keempat adalah trigger. Bagaimana cara melakukannya? Yang harus kita lakukan terlebih dahulu adalah membuka aplikasi Sum Control Panel seperti ini. Aplikasi ini pastikan modul APC dan MySQL-nya ini pada dalam posisi on dan berwarna hijau seperti ini ya. Oke, setelah itu seperti biasa buka localhost php myadmin. Pertama kita akan mencoba melakukan commit terlebih dahulu. Yang dimaksud dengan commit di sini adalah sebuah perintah yang menandakan bahwa transaksi sudah saya laksanakan dan terjadi perubahan data. Untuk melakukan commit ini, kita harus membuat store prosedur pada localhost php myadmin seperti ini. Klik pada basis data yang akan dibuat store prosedurnya, vital, kemudian pilih routine, kemudian pilih create new routine. Nama routine kita buat transaksi 1, jenisnya prosedur. Sini kita coba masukkan sebuah perintah seperti ini misalnya ya, begin start transaction titik koma, insert into pasien ID pasien, nama pasien, alamat pasien, jenis kelamin, kurung tutup, spasi values di pasien misalnya 6 ya, 6. Kemudian alamat pasien misalnya Hanif, kemudian alamat pasien misalnya Jalan Kamboja, nomor 84, Lamongan contohnya. Ketik lagi
Jadi kita kasih petik ya, Lamongan, koma, jenis kelaminnya adalah 1, kemudian koma, kurung tutup, titik koma, terkembali, select bintang from pasien, enter, and klik kirim. Oke, sekarang kita eksekusi atau di call. Oke, sudah berhasil dibuat. Di bagian rutan ini terlihat bahwasanya ada penambahan data baru, yaitu nama pasien Hanif dengan alamatnya Jalan Kamboja nomor 64 Lamongan dengan jenis kelamin 1. Akan tetapi pada bagian tabel pasien ini nama Hanif tidak ada. Kenapa? Karena perintah tadi tidak mengandung komit. Jadi supaya muncul di sini, kita harus masukkan perintah komit di dalamnya. Seperti ini. Hospital kembali. Kemudian klik routine. Klik new routine. Kita buat nama transaksi 2. Untuk parameternya kita hilangkan ya. Parameter kita hilangkan, kemudian di sini kita tambahkan seperti tadi start, begin start transaction. Nah, start transaction ini berfungsi untuk memulai sebuah perintah transaksi. Start transaction, koma, insert into pasien, ID pasien, nama pasien, koma, alamat pasien, koma, jenis kelamin, tutup, kasih values ID pasien. Misalnya kita mau membuat 7, contohnya 7 misalnya. Nama pasien misalnya kita buat Lana, contohnya Lana, terus alamat pasien kita buat misalnya Jalan Flamboyan nomor 13 Surabaya misalnya, Surabaya, ketik lagi, koma, 1. Oke. Kemudian di sini kita tambahkan perintah commit. Koma. Select bintang from pasien, titik koma. Kita tambahkan perintah commit di sini, titik koma, dan kita klik end. Kembali kita klik kirim ya.
klik commit and begin start transaction instead. Oh, di sini tidak usah ada ini ya. Oke, klik kirim. Berhasil membuat transaksi 2. Kita langsung eksekusi. Klik eksekusi pada transaksi 2. Teman-teman bisa lihat di sini pada bagian Rakuten ini muncul data baru, yaitu Lana di pasien 7 dengan alamat pasiennya Jalan Flamboyan nomor 13 Surabaya, jenis kelamin 1. Dan kita cek pada bagian pasiennya yang muncul ya. Selain muncul kalimat nama tadi, ada nama baru di sini ke-6 dengan ID pasien 7, nama pasien Lana, alamat pasien Jalan Flamboyan nomor 13 Surabaya, jenis kelamin 1. Jadi inti dari komit di sini adalah sebuah perintah SQL yang bisa berupa masukkan perintah, berubah atau menghapus data yang dijalankan. Dan apabila perintah tersebut tidak dikomit, maka data tabel tidak akan berubah. Kemudian kita menuju selanjutnya, yaitu rollback. Yang dimaksud dengan rollback di sini adalah perintah yang berfungsi untuk menggugurkan sebuah perintah yang sedang berjalan. Rollback fungsi ketika ada suatu hal yang tidak kita inginkan terjadi pada sebuah sistem. Misalnya seperti ini ya. Saya buat perintah seperti ini. Hospital lainnya, klik Rakuten, kemudian klik new Rakuten, kemudian pilih sini, kita buat transaksi 3, jenisnya prosedur, parameternya kita hapus, akan masukkan sebuah perintah di sini ya, start, begin dulu ya, begin start transaction titik koma, insert into pasien, ID pasien, nama pasien, koma, alamat pasien, koma, jenis kelamin, kurung tutup, values. Misal di sini ada ID pasiennya, kita buat 8 contohnya ya, 8. Misalnya nama pasiennya adalah Rahma misalnya, 8, nama pasiennya misalnya Rahma, koma, oke, nama pasien Rahma, nama pasien Jalan Anggrek misalnya, nomor 35, Palembang, ketik lagi, kemudian jenis kelaminnya adalah 2, kurung tutup, titik koma. Kita tambah ada perintah rollback di sini, tambahkan perintah rollback,
rollback titik koma commit titik koma select bintang from pasien titik koma and oke, klik kirim. Oke, rotasi 13 dibuat, kita langsung eksekusi. Klik eksekusi di sini ya. Oke, teman-teman bisa lihat di sini, walaupun kita sudah membuat data baru, akan tetapi di bagian ini tidak muncul datanya. Kenapa? Karena data ini sudah dihilangkan melalui mekanisme rollback. Nah, seperti penjelasan tadi, yang dimaksud dengan rollback adalah menggugurkan perintah yang sedang berjalan. Walaupun perintah tersebut sudah benar, sudah lengkap, tetapi jika di rollback, maka hasilnya tidak akan muncul, akan digugurkan. Itu. Jadi data tadi tidak akan muncul apabila ada perintah rollback. Kemudian selanjutnya adalah checkpoint. Checkpointnya, yang dimaksud dengan checkpoint di sini adalah tempat titik di mana proses terakhir disimpan, seperti yang sudah kalian pelajari sebelumnya pada rollback. Rollback ini adalah perintah membatalkan atau mengembalikan suatu perintah ke kondisi di mana transaksi belum terjadi. Namun supaya transaksi berjalan optimal, maka kondisi rollback tidak harus dikembalikan ke kondisi awal, akan tapi bisa dikembalikan ke posisi checkpoint terakhir. Contohnya seperti ini, misal ada perintah seperti ini, bisa ada perintah, kita membuat sebuah perintah ya, misalnya hospital, routine, kemudian pilih klik new routine, kita buat di sini titik transaksi 4. Oke, hapus. Kita buat di sini begin start transaction titik koma insert into pasien. Oke, ini bisa tanda petik ya, pasien, buka kurung buka, ID pasien, nama pasien, alamat pasien, kemudian jenis kelamin, oke, kurung tutup, values. Misal di sini ada pasiennya, saya buat 9 ya, buat 9 misalnya, nama pasien Boni atau Bondi misalnya, Bondi, alamat pasiennya Jalan Veteran, nomor 8 Bogor misalnya, ketik lagi jenis kelaminnya adalah 1,
warna perempuan, maaf, warna laki-laki, kurung tutup, titik koma. Sini save point 1. Jadi data atas saya anggap sebagai save point 1 ya. Kemudian di buah perintah ini saya akan memasukkan data rollback dan ada save pointnya. Sini kita langsung copy saja. Kita copy di sini. Oke, di sini kita copy. Kita akan masukkan data baru. Oke, insert itu pasien, ID pasien, nama pasien, alamat pasien, jenis kelamin, values kita buat 10 di sini misalnya. Kemudian namanya kita buat Jihan misalnya, Jihan, jalan, misalnya jalan kota, nomor 28 misalnya, 28 Bekasi. Kemudian di sini kita buat 2 anak perempuan, 2. Terus kita akan membuat perintah di sini rollback to save point 1 titik koma. Dan saya akan menambahkan data lagi di sini. Oke, di sini saya buat 11. Kemudian di sini namanya adalah Devi, jalan Melon, nomor misalnya nomor 19 Jember. Oke, sini 2 karena perempuan titik koma. Kemudian ditambahkan perintah commit di sini. Commit titik koma. Select bintang from pasien titik koma and oke, teman-teman bisa lihat di sini sebenarnya di sini ada beberapa data. Yang pertama data di sini data undi punya penyajian dan Devi 9, 10, 11. Ketika kita membuat perintah ini maka hasilnya sebagai berikut. Kita klik kirim dulu. Tuh pasien. Oke, poin 1 commit veteran. Kita lihat insert into pasien values di 9. Kemudian poin 1 ini pasien, commit sudah benar ya, 19 jenis kelamin, insert titik koma,
commit Windows di sini. Cek apa yang salah. Begin insert into pasien. Begin insert into pasien, ID pasien, nama pasien, alamat pasien, values, bilan, save point 1. Oh maaf, di sini save point 1 ya. Poin 1. Ada kesalahan tadi. Poin 1. Kemudian sini juga save point 1. Poin rollback. Poin 1. Poin 1. Kita klik kirim. Oke, transaksi berhasil dibuat. Kita klik eksekusi. Nah, teman-teman bisa lihat di sini pada transaksi 4 sebenarnya ada 3 data yang sudah kita buat. Sini kita lihat ya, di sebelah sini data bondi muncul ya, data bondi muncul, data Devi muncul, tetapi data Jihan tidak muncul karena mengalami proses rollback. Nah, sebagaimana penjelasan sebelumnya, rollback ini berfungsi untuk menggugurkan perintah. Jadi ketika ada perintah rollback, maka data sini, data 10 ini tidak akan muncul. Jadi yang muncul hanya data punya bondi dan Devi saja. Oke, itu adalah checkpoint. Oke, commit sudah, kemudian rollback sudah, checkpoint sudah. Kita langsung ke perintah selanjutnya, yaitu trigger. Trigger adalah sebuah perintah yang dapat memicu perubahan sebuah base data. Bisa itu memasukkan, mengupdate atau memperbarui, atau menghapus. Perintah-perintah tersebut ditambahkan sebuah kata-kata kunci pemicu yang ada dalam trigger. Biasanya berupa before, after. Before dilakukan sebelum sebuah perintah dilakukan, sedangkan after dilakukan setelah perintah dilakukan. Berikut ini teman-teman bisa lihat ya, bisa baca bahwa ada beberapa perintah dalam trigger. Pertama adalah before insert, untuk trigger yang berjalan sebelum perintah insert dilakukan. After insert, trigger yang berjalan setelah perintah insert dilakukan. Ada before update, trigger yang berjalan sebelum perintah update dilakukan. After update, trigger yang berjalan setelah perintah update dilakukan. Before delete adalah trigger yang berjalan sebelum perintah delete dilakukan. Yang keenam adalah after delete, atau trigger yang berjalan setelah perintah delete dilakukan. Oke, untuk membuat perintah trigger ini kita akan membuka ini. Kita buka kembali
relasi yang ini. Oke, nah di sini kita rapikan kembali. Admin di sininya, di sini dokter. Oke, pasien di sini, administrator. Oke, sini pasien, daftar. Oke, di daftar. Kemudian di sini pasien. Nah, di sini pasiennya, di sini pasien. Kemudian administrator di sini. Di sini pasien, dokter di sini. Oke, kita simpan dengan nama hospital. Oke, ini adalah tabel yang sebenarnya atau relasi base data yang sudah kita buat pada praktikum yang kemarin, yang beberapa minggu yang lalu. Sini kita akan menambahkan relasi baru, yaitu tabel obat dan tabel transaksi obat. Ini tabel obat dan transaksi obat kita buat di sini dengan kode SQL create table obat, ID obat, in6, auto increment, primary key, kode obat voucher 5, nama obat voucher 30, harga integer 10, stok integer 5, kurung tutup. Kita tambahkan tabel baru, kita copy. Oke, di sini kita simpan kembali. Oke, hospital, SQL, kita tambahkan perintah tadi, create tabel obat, ID obat, create. Create tabel obat, oke, di sini klik tabel obat, ini obat. Oke, kita akan buat tabel di sini, klik kirim ya. Oke, di sini teman-teman bisa lihat sudah ada tabel baru, yaitu tabel obat. Kemudian kita buat tabel selanjutnya. Selanjutnya ada transaksi obat dengan ID pasien in 3, ID obat in 3, jumlah in 10, total harga in 10. Jadi kita copy ya perintah yang ini. Kita copy, kita pastekan di sini. Oke, kita beri kurung buka seperti ini. Primary key, auto increment, in 3, primary key, kita cek kembali, koma
ID pasien in 3, in obat in 3, jumlah ini ada yang tercopy tadi, ini 10, oke, in K, ID pasien in 3, kita klik kirim. Oke, MySQL berhasil membuat transaksi obat. Jadi selain ada tabel administrator, daftar, dokter, admin, pasien, dokter, kita sudah membuat tabel baru, yaitu tabel obat dan juga tabel transaksi obat. Nah, dari tabel tersebut kita akan membuat sebuah relasi baru yang nanti hasilnya seperti ini. Teman bisa lihat, kita praktek dengan membuat foreign key-nya terlebih dahulu. Obat, indeks, oke, kita atur foreign key-nya, ID obat, indeks, oke. Terus transaksi obat, kita atur juga foreign key-nya, indeks, lainnya indeks pada bagian ID pasien dan ID obat, pasien, indeks, ID obat, oke. Setelah itu kita membuat relasinya di tempat tadi di designer. Oke, sini kita lihat obat dan transaksi obat, posisinya di sini obat, oke, sini transaksi obat di sini ya. Oke, di sini kita rapikan kembali. Di sini kita rapikan juga. Oke. Relasi di sini bahwasanya pasien melakukan pemberian obat, maka panahnya harus ke sini ya, bukan dari sini ke sini. Berarti kita klik create relationship ya. Klik relationship, kemudian pilih sini ID pasien, foreign key-nya ID pasien, on delete pilih KCD, kemudian on update pilih KCD, klik OK. Kita rapikan kembali. Kita rapikan dulu, kita pastikan dulu posisinya. Oke, kita pastikan dulu posisinya. Oke, kita pastikan dulu. Simpan. Pasien dokternya juga kita atur. Hospital juga kita atur di sini. Terapikan. Kita simpan halaman.
Oke, pada bagian sini kita klik show stable. Pastikan bagian ini tercentang semua ya. Setelah kita ke save kembali. Kita klik save. Klik lainnya. Kita klik designer. Nah, di sini sudah terbentuk relasi ya. Dari ID pasien ke ID pasien, dari hospital pasien ke transaksi obat. Seperti ini. Kemudian selanjutnya dari transaksi obat ke obat. Itu dari obat ke transaksi obat. Caranya seperti ini sama. Kita simpan halaman. Klik relationship. ID obat. On delete bilik kasade, on update bilik kasade, dan klik OK. Oke, ini kita klik simpan. Kita lihat kembali. Nah, teman-teman bisa lihat di sini kita sudah berhasil menambahkan dua base data baru atau data baru transaksi obat dan juga obat, dan relasinya juga sudah kita buat seperti ini hasilnya. Kita simpan lagi. Oke, itu adalah penambahan. Jadi terus, dan pada tabel obat dan tabel transaksi sudah berhasil terrelasi, maka kita akan mencoba beberapa perintah trigger yang fokus pada tabel pasien, tabel transaksi obat, dan tabel obat. Tapi sebelum itu kita harus membuat data terlebih dahulu. Data obat. Pada bagian ini obat, kita membuat data baru. Misalnya di sini ID obat ya. Kita di sini misalnya ada obat, ID obat 1. Ada obat di sini misalnya A001. Di sini misalnya nama obatnya adalah amikacin, misalnya amikacin. Oke, harganya anggap saja 50.000. Stok ada 20. Dan klik kirim. Oke, insert into obat, into pasien, value 1. Klik kirim. Value 1. Untuk obat amikacin
misalnya zat obat dikirim tak insert into obat ID obat ID obat kita coba hilangkan nama obat ini obat harga kita hilangkan tanda petiknya lulus stok juga kita dikirim insert into pasien 2000 into pasien ID obat 1001 amikacin 2020 kita cek kembali insert into obat nama obat harga stok value 1 amikacin kirim. Oke, set into obat kode obat nama obat harga stok for primary ID obat. Coba kita di sini buat ID obatnya 3 ya, misalnya kirim. Oke, sini kita sudah membuat data nama obat baru. Tadi sudah ada ya, kita hapus saja. Oke, sini ada obat sudah ada. Kita cek 001. Oke, terus kita akan membuat data selanjutnya, yaitu 2 obat aslinya 2 A002 di sini. Sini misalnya amoxicillin harganya adalah 15.000. Stoknya kita buat saja
misalnya 10, 30 misalnya 30, kita klik kirim. Oke, di sini amoxicillin dengan stok 30. Buat data baru lagi. Sini klik, kita ubah ya di sini 1 ya, tadi ada kesalahan 1, sini A001, A001, sini amikacin, sini 20.000, di stoknya 10, dikirim. Terus kita tambahkan data baru, salin, sini 2, A002, sini amoxicillin, sini amoxicillin, kemudian di sini adalah harganya kita buat misalnya 15.000 dengan stoknya 20, klik kirim. Oke, kita tambahkan data lagi, tik salin. Oke, 3 A003, misalnya kita di sini ada data betadine dengan harganya 7.000 dan stoknya berjumlah 5. Klik kirim. Oke, kita sudah buat ya kode obat, nama obat, harga dan stoknya. Nah, dari data-data obat inilah kita akan lakukan perintah trigger. Sebagai contoh, misalnya seorang pasien membeli obat amoxicillin sebanyak 5 buah, maka ketika tabel transaksi obat pada atribut jumlah dimasukkan data, maka secara otomatis stok tabel pada obat berkurang. Teman-teman bisa lihat di sini ya, stok tabel untuk obat amikacin 10, amoxicillin 20, betadine adalah 7.000, betadine adalah 5, dan amoxicillin adalah 20. Kita akan masukkan perintah trigger seperti ini. Akan masukkan trigger. Oke, trigger. Klik new trigger. Nama triggernya TG jual. Kita
tabelnya. Klik new trigger. Nama triggernya adalah TG jual. Yang tabel obat, waktunya setelah ya, after. Kemudian kejadiannya insert. Oke, di sini kita tambahkan perintah seperti ini. Update obat set stok sama dengan stok dikurangi new jumlah where ID obat sama dengan new titik ID obat titik koma seperti ini. Kita scroll dulu ke bawah. Oke, klik kirim. Oh maaf, di sini transaksi obat ya. Oke, klik kirim. Oke, tabel TG jual sudah dibuat dan teman-teman bisa lihat di sini tabel TG jual sudah berhasil dibuat. Selanjutnya ini masih belum selesai, kita harus masukkan perintah kembali atau dengan kita masuk ke seperti ini ya. Tabel ini berhasil dibuat. Insert kita ke transaksi obat. Edit transaksi sini, edit transaksi kita biarkan kosong. Sini misal David Prasojo ini membeli obat amoxicillin atau obat amoxicillin ya. Dengan jumlah 5 buah contohnya. Harganya kita kosongkan. Klik kirim. Di sini teman-teman bisa lihat ya. Bisa lihat obat yang semula tadi ada 20,
Karena sudah dibeli David Prasojo tadi dengan jumlah 5 obat, maka obatnya sekarang menjadi 15. Kita coba lagi ya. Untuk selanjutnya kita ke transaksi obat. Tambahkan ini, misalnya di sini si Bondi akan membeli obat betadine tadi awalnya ada 7 ya, dengan jumlah 6 buah, harganya kita buat 0. Ketika kita klik kirim, di sini, maka akan menghasilkan data obat stoknya akan berkurang jadi -1. Kita buat contoh lagi ya, yang ketiga. Kita misal ada yang membeli obat amikacin, transaksi obat, tambahkan di sini amikacin, nilai kita 0. Misal Firdaus ini adit obat 001, misalnya membeli 5, ke 0, klik kirim, maka kita bisa lihat obat sekarang amikacin menjadi 5. Oke, itulah contoh dari perintah trigger. Teman-teman bisa coba sendiri untuk perintah trigger yang lainnya. Jadi bisa kita simpulkan bahwa trigger adalah sebuah pemicu bila ada perubahan pada baris sebuah tabel di basis data. Kemudian perubahan tersebut bisa berubah insert, update, atau delete. Mungkin sekian dulu dari saya. Pada video selanjutnya saya akan melakukan sebuah replikasi basis data. Semoga video sederhana ini bermanfaat untuk kita semuanya. Bila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.